Hai Tenteners, hari ini Sang Kusuma nemenin kamu di Sikat seputar informasi kesehatan. Dan ini bagaimana cara mengelola stres dan juga mengurangi resiko penyakit tidak menular. Nanti bisa ditanya langsung nih sama narasumber yang bakalan barengan Sam ya di sore hari ini. Itu barengan Dokter Santi Andayani, SPKJ MMRS nih dari Promkes RSHE. Siapa sih bakal seru banget untuk Tenteners yang penasaran juga dan mau nanyain nih seputaran stres, bagaimana cara mengolah stres, boleh banget ya. Nanti bisa langsung aja drop di kolom komentar barengan dokter Santinya langsung ya bertanya. Nah, saat ini saya mencoba untuk bergabung nih bersama dokter Santinya untuk bergabung secara live ya. Dan juga terima kasih banyak yang sudah bergabung di live Instagram di sore hari ini ya. Ada Dokter Oji, ada Chandra, terus juga Pianda. Terima kasih banyak ya sudah bergabung. Sambil menunggu saya untuk berkolaborasi ya dengan Promkes RSAS. Mungkin bisa mengajukan permintaan dok dari akunnya RSAS, Promkes RSAS. Semoga sekarang sudah bisa ya. Kita coba. Si belum muncul ya. Nah, sudah tergabung ya Nah, akhirnya. akhirnya kita ketemu ya Mas Sam ya. Ya, setelah beberapa menit ya. Iya, Juga ya dok ya. Tadi mungkin sudah sedikit ngebahas tentang kabar dari dokter Santi. Ya dok, saya panggilnya dokter Santi aja atau boleh. boleh dok ya? Iya, Baik izin dok ya, dokter Santi. Dan kali ini tentang ngebahas tentang bagaimana mengolah stres ya. Terutama untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular. Ini pertama-tama nih, memang stres ini mungkin sering banget dijumpai dok ya. Apalagi dengan kemarin nih transisi dari pandemi ya dok ya. Dari pandemi gitu mungkin orang mengalami satu hal yang kaget gitu ya. Apalagi dari kegiatan yang biasa-biasa saja, tiba-tiba berubah menjadi tidak terbiasa gitu ya dengan kondisi pandemi dok ya. Ada yang iya. sampai mungkin harus pakai masker, terus juga harus diem aja Nggak di boleh rumah dan kemana-mana. nggak boleh kemana-mana. Belum lagi terkena COVID-nya ya. Ini bikin Iya. bener-bener perjuangan banget dok ya di 2 tahun ke belakang ini. Nah, mungkin bisa sedikit cerita dok tentang terkait stres sendiri gitu ya sebagai pendahuluan di perbincangan sore hari ini. Ya, sebetulnya kalau kita bicara tentang stres ya barangkali kita harus samakan dulu persepsi kita tentang apa itu stres ya. Kadang-kadang orang menganggap stres itu negatif ya, padahal mungkin stres itu punya sisi positif juga. Jadi stres itu kalau secara umum adalah suatu respon baik secara fisik maupun mental terhadap suatu kondisi ancaman dari luar yang membuat kita itu beradaptasi dengan perubahan. Jadi sebetulnya stres itu adalah hal yang baik karena dia akan memotivasi kita bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita mengubah diri kita menjadi uh, lebih baik dengan perubahan tersebut. Seperti tadi ya, Mas Sam menyampaikan bahwa dengan adanya COVID, orang yang tadinya tidak pakai masker pakai masker, harus mengatur jarak dan lain-lain. Akhirnya kita termasuk orang-orang yang survive ya dalam menghadapi pandemi ini. Nah, yang buruk itu adalah distress ya. Jadi kalau stres tadi ada sisi positifnya, sisi negatifnya adalah disebut dengan distress, di mana stres itu berlangsung lebih lama, berulang-ulang, yang akhirnya membuat kita sendiri kecapean untuk menghadapi tantangan tadi. Ya, jadi pertama kita jangan sampai salah menganggap bahwa stres itu adalah suatu hal yang negatif. Kadang-kadang kalau kita mau ujian nih Mas, ya stres dulu gitu. Nah, memicu kita buat belajar, memotivasi kita buat gimana caranya bisa lulus ujian. Nah, itu kan berarti stres itu punya sisi positif. Gitu ya Mas ya.
selain sisi positif juga ada sisi buruknya juga dok ya. Untuk Mhm. stres itu tadi sedikit ya namanya di stres itu sendiri ya. Iya, Nah dok, betul. apa saja nih dok yang menyebabkan seseorang itu terkena stres gitu dok? Apa saja nih kondisi yang kayak gimana? Ya, stres adalah suatu kondisi. Tadi tantangannya itu adalah segala sesuatu yang membuat kita menjadi tertekan. Ya, perubahan situasi itu bisa terjadi di contoh saja di tempat pekerjaan kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, termasuk seperti hal-hal yang terjadi pada saat mengalami pandemi tadi. Tadinya orang bisa bekerja bebas, tadinya orang bisa eh, apa-apa mudah ya, tiba-tiba dengan kondisi pandemi orang kayak dikurung, nggak boleh kemana-mana, bahkan yang tadinya boleh salaman jadi nggak boleh salaman. Orang pergi kerja harus pakai masker, harus sering cuci tangan, meskipun sebetulnya hal-hal itu adalah hal-hal yang biasa kita lakukan, ya. Nah, jadi sebetulnya stres itu kalau kita mau cari apa sih sumbernya, gitu ya, bisa banyak hal tadi. Dan kembali lagi, setiap orang punya ambang batas untuk mengatasi stres tadi. Nah, kalau ambang batasnya terlampaui, nah itulah yang menyebabkan timbulnya stres, tekanan yang membalik pada diri kita yang menyebabkan bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental kita. Tadi kita bicara tentang penyakit tidak menular ya. Ya, Nah, itu kita nanti hubungkan dengan stres yang akan kita bahas sekarang ini. oke. Nah, tadi udah sedikit dibahas juga dok ya tentang bagaimana hal-hal yang menyebabkan stres nih dok ya. Nah, Hmm. untuk gejala stres tersendiri nih dok, apakah mungkin stres itu ada beda-bedanya gitu? Ada stres yang ringan atau stres berat gitu. Nah, itu gejalanya itu apa aja nih dok? Ya, kalau kita bicara tentang gejala stres sendiri, gejala stres itu bisa manifestasi dalam gejala fisik, ya. Gejala fisik itu misalnya jantung berdebar, kemudian seperti sesak nafas, bisa keluhan seperti nyeri kepala, nyeri lambung, badan yang terasa seperti kurang fit, ya. Itu. Kemudian kalau yang kedua adalah pada gejala psikologis atau gejala mental, kita jadi khawatir, kita jadi mudah murung, kemudian jadi irritable, mudah marah, mudah kesinggung, baperan kalau anak sekarang mengatakan, ya. Kemudian ada juga gejala kognisi, tidak mudah sulit untuk konsentrasi, nggak fokus pada satu hal, gafok ya, istilahnya gagal fokus biasanya anak-anak sekarang menyatakan. Atau misalnya tadi kesulitan dalam tidur, atau juga gejala perilaku membuat kita jadi kayak mondar-mandir, nggak para rugu, nih banyak yang mesti dikerjain ini tapi nggak ngerjain apa-apa gitu ya. Mungkin sering ya kita mengalami. Nah, dari situlah kita harus lebih aware bahwa apa yang kita alami tadi mungkin adalah gejala-gejala dari stres gitu. Nah, kita harus mengenali nih, bukan stres, oh putus pacar, oh apa nggak naik kelas atau nilainya jelek, nggak seperti itu saja ya. Tapi stres itu juga bisa tadi terjadi dengan perubahan lingkungan di sekitar kita. Oke. Jadi memang ada gejala-gejalanya itu beda-beda dok ya, dari mulai Hmm, gejala fisik, gejala gejala emosi, mental sih, perilaku gejala juga dok ya. perilaku ya. Hmm. Di antara gejala-gejala itu dok yang mungkin paling eh, terlihat gitu atau mungkin lebih ke ini stres berat nih. Mungkin dari apa nih dok contohnya gitu dok. Kalau ngomong Oke. soal Ya, tadi kan sudah dibahas ya bahwa bagaimana seseorang menyikapi stres itu ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kalau stres itu terjadi terus-menerus, kemudian orang secara tidak sadar tidak menyadari bahwa dirinya sedang stres sehingga tidak menyelesaikan stresnya tadi, itu akan berdampak pada fisik dan mental. Ada yang sifatnya stresnya akut, ya seperti tadi misalnya ya nilainya buruk, ternyata papa mamanya nggak marah, oke stresnya balik lagi gitu ya. Tapi kalau stresnya terjadi berkepanjangan, misalnya tadi ya salah satu contoh kita balik lagi nih ke pandemi COVID gitu ya. Nah pada akhirnya orang-orang jadi lelah dan lelah mengabaikan hal-hal tadi. Nah dari mana kita tahu stresnya itu ringan atau berat? Biasanya kalau stres yang berat itu berdampak pada fungsi kita. Tidur kita
terganggu, nafsu makan kita terganggu, aktivitas fisik kita yang terganggu, pekerjaan kita nggak bagus tadi ya. Jadi memang ini adalah suatu kondisi yang bolak-balik gitu. Karena stres kita jadi nggak fokus, karena nggak fokus dimarahi atasan jadi stres, makin jadi nggak konsentrasi, jadi bolak-balik bolak-balik. Kadang-kadang orang memang sulit mengenali ini telurnya mana, ayamnya mana gitu ya, karena dua-duanya itu saling berkaitan. Gitu. Baik, Jadi dok. sudah Nah, mengganggu ini fungsi biasanya tuh kalau stresnya berat itu ya. baik, dok. Nah, ini untuk yang lagi nonton di Instagram live di Radio MDK dan juga Promkes RSAS ya, bisa juga menanyakan langsung terkait dengan bagaimana cara mengelola stres atau tentang mengelola stres gitu ya, atau hal-hal yang berkaitan tentang stres langsung ke Dokter Santi ya di sini ya. Jadi bisa menanyakan langsung nih. Boleh di drop aja di kolom komentarnya kalau misalnya ada pertanyaan, kepikiran, kebetulan banget nih misalnya lagi ngalamin satu hal yang mungkin lagi berat gitu ya. Nih kebetulan banget bisa langsung ditanyain. Nah, kita sambil menunggu untuk yang mau bertanya ya. Nah, Dok, kalau misalnya Sam nih misalnya sekarang lagi banyak pikiran nih, Dok. Bagaimana sih mendiagnosis gitu, stresnya gitu? Apakah benar nih Sam tuh udah masuk dalam kriteria stres gitu? Misalnya akhir bulan, Dok, nggak punya pendapatan bisa nih, Dok. Gimana Iya, coba, Dok? jadi kita harus mengenali ya tadi ya, eh, paling mudah dikenali adalah terjadi suatu perubahan dari kita. Kita yang biasanya segar jadi gampang capek, yang tadinya makan kita bagus-bagus saja, normal-normal saja, kemudian menjadi berlebihan atau tidak mau makan. Tidur kita yang tadinya normal menjadi berlebihan atau mau masuk tidur aja susah. Nah, kita harus mau jujur pada diri kita. Kira-kira apa sih yang menyebabkan gitu ya. Nah, tadi seperti Mas Sami sampaikan tadi ya, kalau di akhir bulan nih pendapatannya ya kantongnya sudah mulai mengecil gitu ya. Nah, kita harus jujur, emang segitunya. Emang apa sih yang mau dibeli di akhir bulan gitu ya? Apakah keinginan itu bisa ditunda nggak sih gitu ya? Kecuali kalau memang urusan-urusannya yang urgent ya itu kita nggak bisa tunda ya. Tapi kalau misalnya sering sekali kan kita mengeluhnya tadi, aduh nggak punya uang lagi nih, padahal lagi pengen ya. Mungkin pengennya bukan suatu hal yang besar, tapi kita harus jujur bahwa oh iya ada suatu keinginan dari kita yang tidak terlaksana karena satu hal. Nah, kita bisa menyelesaikannya. Oke, ini kan bisa ya kita tunda berapa hari lagi nih akhir bulan kan, ya bentar lagi udah awal bulan lagi gitu ya. Jadi kita harus belajar mengenali eh, apa penyebabnya. Bukan orang lain yang tahu, tapi justru dari diri kita sendiri. Setelah kita tahu tentang eh, apa sumber stresnya tadi, kita cari alternatif penyelesaian masalah. Nah, pilihlah alternatif yang paling mudah dilakukan, yang paling mudah kita kendalikan. Ya kalau kita kebetulan misalnya bersinggungan dengan orang lain, ya kita kan nggak mampu mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri kita. Jadi kembali lagi, cari penyelesaian masalah yang paling mungkin untuk dilakukan. Ya, kalau ternyata belum selesai, nggak ada salahnya kita curhat sama orang lain, mengemukakan unek-unek kita berbagi dengan orang lain. Nah, sebagian dari kita itu kadang-kadang malu untuk curhat tadi ya, belum sampai psikiater nih, baru sama teman curhat, teman lain juga punya masalah nggak sampai kok dia curhat sama orang lain, kok saya aduh cemen sekali, lemah sekali, masa yang kayak gini aja harus curhat sama orang lain. Karena satu lagi, satu hal, ventilasi mengeluarkan segala pikiran kita tadi itu akan mengurangi beban kita. Kadang-kadang belum menyelesaikan masalah nih, cuma didengerin aja. Ya, ada orang yang mendengarkan apa yang dikeluhkan tadi, itu beban kita sudah berkurang. Karena bagaimanapun yang menyelesaikan masalah tadi bukan orang lain, tapi diri kita. Ya, nah kemudian kalau stresnya tidak teratasi sampai muncul pada gejala fisik tadi, atau muncul pada gejala eh, emosi jiwa kita, nah ada saatnya kita mungkin berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa. Bisa datang ke psikolog, akan lebih baik kalau datang ke psikiater, karena psikiater bisa melihat nih, ini gangguan fisiknya, gejala fisiknya karena memang sakit fisik betul atau akibat dari stresnya tadi, sehingga bisa mendapatkan terapi yang cocok dengan kondisi tadi. Ya, gitu Mas Sam. Oke, siap. Dan mungkin ada yang langsung bertanya, Dok, di WhatsApp ya, di Oke. 0811 219 dari Novia nih.
saya ini sekarang ini baru lahiran anak kedua katanya dok ya, Mhm, dan beda dari umurnya itu hanya selisih 2 tahun saja. Dan mhm. ini saat ini saya kesulitan dalam misalnya mengurus anaknya nih dok, apalagi yang anak keduanya dok. Nah, kadang-kadang merasa sendirian, merasa kurang support dari orang tua, dan apalagi ketika dua-dua anaknya ini menangis katanya dok. Nah dok, saya Iya. harus gimana dok mengatasi kondisi saat ini katanya dok? Oke, terima kasih ya Mbak Novia ya. Selamat atas kelahiran anak kedua. Satu hal, anak kedua, anak pertama, ini anugerah. Harus disyukuri ya. Kalau tadi mendengar anak nangis udah kelabakan ya, tenangin dulu, tarik nafas pelan-pelan. Pikirkan kenapa sih stres? Capek sendiri ya. Terus apa yang harus dilakukan? Gak apa-apa, tenang, nikmati. Pertama nikmati dulu. Peran ibu nggak akan terulang itu. Ya, kedua, kalau kita kecapean, kita minta bantuan ke pasangan, ke orang-orang terdekat kita. Kalau kita mampu, kita punya uang, ayo kita hire orang untuk membantu kita. Ya, karena kita bukan manusia perfect yang semuanya bisa kita lakukan sendiri. Jadi kita nggak ada salahnya kita bantu orang lain. Ya, tadi kan, apakah tidak cukup siap saat hamil anak kedua sehingga begitu lahir dengan usia yang berdekatan, ya sementara mungkin pasangannya bekerja, orang tua atau orang tua apa mertuanya di tempat yang lain sendiri, ya kalau mau dianggap stres pasti stres. Tapi tadi ya, waduh ini bahagia banget nih dianugerahi sama Allah anak dua yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang lucu-lucu. Pikirnya lucunya, jangan nangisnya, ya. Kemudian cari alternatif pemecahannya, bisa minta bantuan pasangan ke orang tua, ke mertua, atau memang tadi meng-hire orang untuk membantu kita, ya. Jadi gimana kita memandang stres tadi akan membuat kita menjadi lebih baik secara kualitas hidup nih Mas, ya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Novia ya. Tapi kalau misalnya hal-hal tersebut sampai mengganggu Mbak Novia, jadi nggak bisa tidur, gelisah, uring-uringan, mungkin ada tempatnya mulai curhat nih sama profesional kesehatan jiwa. Kita akan membantu. Jangan takut ke psikiater ya, psikiater akan membantu kok. Mungkin gitu ya Mas Sam ya. Oke, semoga menjawab ya untuk Ibu Novia mungkin saya panggil ya karena sudah Iya. beranak ya. Bu Novia, selamat juga mungkin untuk kelahirannya. Nah, tadi udah sedikit dijelaskan tuh dari Dokter Santi ya tentang bagaimana mengelola stresnya ya, supaya bisa teratasi tuh stresan menghadapi kedua anaknya mungkin ya. Dan kami memang dok kadang-kadang nih dok orang ketika ingin curhat ke psikiater itu mungkin konotasi dari keluarga sekitar tuh wah ini ada yang tidak beres nih dengan cara berpikir atau mungkin orang tuh melihatnya kayak wah ini bahaya nih kalau udah ke psikiater gitu deh. Nah itu dok, dan mungkin ada tanggapan sendiri dok terkait hal tersebut. Iya, ya sebetulnya kita kembali pada prinsipnya manusia itu kan nggak hanya fisik ya, tapi juga ada mentalnya, ada emosionalnya. Kenapa kita begitu mengabaikan kondisi mental, kondisi emosional kita? Kenapa kita hanya peduli pada kondisi fisik? Kan kita nggak adil pada diri kita sendiri, gitu ya. Setiap orang bisa menghadapi masalah seperti itu dan itu bukan salah orang tersebut ya, bukan karena kurang iman atau kurang taat atau nggak sholat nggak ibadah, nggak seperti itu saja. Kembali lagi tadi, kemampuan orang menghadapi suatu hal tadi berbeda. Nah, kita ini adalah momen untuk mengubah stigma tadi ya Mas Sam ya, bahwa kesehatan jiwa itu juga suatu hal yang penting, tidak hanya fisik saja. Di Indonesia Raya aja bangunlah jiwanya, bangunlah jiwa ini ya. Ya, jadi harus juga kita bangun jiwa kita, mental kita supaya fisik kita juga baik. Karena kembali lagi itu dua arah saling memengaruhi. Orang yang sehat fisik kalau nggak sehat jiwanya juga susah. Kalau orang sehat jiwa, sehat fisiknya enggak juga susah. Jadi dua-duanya saling melengkapi. Ya, seperti sebenarnya topik sekarang nih penyakit tidak menular ya. Itu kan sebetulnya adalah penyakit-penyakit yang timbul akibat adanya stres yang tidak diatasi. Sehingga stresnya disikapi sebagai hal negatif. Kalau tadi takut ke psikiater ya, kembali lagi kita harus adil dong sama diri kita sendiri bahwa kesehatan jiwa kita pun harus ditingkatkan supaya kita punya kualitas hidup yang baik. Itu Mas Sam.
Ya, ada pertanyaan dok ya, saya Mhm, review dulu yang mhm. kolom pertanyaan langsung nih Q&A. Dok, pas mau cerita, ini dari RTC ya, saya sebut aja itu ya mungkin ya. Dok, pas mau cerita ke orang lain ada rasa bersalah karena ngerasa kurang bersyukur dok. Itu apakah wajar dok seperti itu? Gitu. Ya, eh, sesuatu yang kita yakini, ya, apakah itu suatu rasa bersalah atau tidak bersyukur dari sudut pandang siapa? Ya, kita bukannya tidak bersyukur, hanya kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ya, orang selalu mengatakan, sudah kamu harus bersyukur, kamu harus pasrah, kamu harus sembahyang, mau sholat, mau ke gereja, atau maupun ke ibadah yang lain, itu membantu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita men-setting mind kita, pikiran kita, untuk melihat segalanya dari sudut positif, tidak aja dari sudut negatif. Saat kita curhat, ya, nggak bisa juga datang-datang langsung curhat semuanya diceritain, nggak bisa. Pasti kita juga akan milih-milih nih. Mas Sam juga ketemu saya ya, nggak mungkin langsung semuanya cerita, kan pasti ada batas-batasnya. Ah, saya kan belum tahu nih Dokter Santi bisa dipercaya apa enggak, ya tahu. Nah, ya, Oke. jadi kita juga akan mengukur, mengukur sebatas mana kita akan menceritakan. Nah, kembali lagi, kalau kita merasa ada rasa bersalah, kurang bersyukur, berarti kita ada masalah ya. Bagaimana kita menyikapi itu. Jadi kadang-kadang pemikiran orang lain, tanggapan orang lain itu juga akan membuat sesuatu yang tadinya tidak seberapa menjadi lebih parah gitu. Apalagi keluarga, sudahlah nggak usah ke psikiater ya, sholat aja, bersyukur aja. Ya, itu bagus, mendukung. Tapi proses pikirnya juga harus diluruskan lagi. Ya Mas ya. Oke, mudah-mudahan Bu RTC tadi ya menjawab ya. Nggak apa-apa, rasa bersalah itu wajar timbul. Tapi kembali lagi kan tujuan kita ingin memperbaiki rasa bersalah tadi. Ya, Baik. Semoga menjawab ya untuk jawabannya dari Dokter Santi ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dok di kolom komentarnya dari House of Ali Alish Syaira ya. Jaira. Saya usia 40, suami meninggal karena COVID 3 tahun lalu. Sampai hari ini masih suka cemas, nggak jelas, insomnia. Apakah ini wajar dok? Katanya gitu. Iya, oke. Ya, Mbak siapa Mbak Lisa ya seperti namanya ya. Saya turut berduka cita atas meninggalnya suami tercinta. Nah, kalau Mbak Alisa ini masih merasa cemas, merasa bahwa menjadi susah tidur, berarti ada sesuatu yang salah nih ya. Ada sesuatu yang bisa kita terapi dengan baik. Memang kembali kita harus jujur, kita cemasnya yang mana nih? Cemas kena COVID bakal meninggal, cemas karena hidup sendiri, cemas karena penghasilan tidak ada atau apa. Ya, karena semua hal tadi kalau tidak diselesaikan tentunya akan menimbulkan kecemasan. Kecemasan bisa berdampak salah satunya menjadi sulit tidur. Nah, jadi memang suatu hal yang berkelanjutan. Nah, masalahnya ini sudah 3 tahun ya. Mestinya kalau suatu proses adaptasi terhadap perubahan tadi itu maksimal 6 bulan. Kita berduka itu boleh sampai 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan, kalau kita belum istilah anak sekarang apa move on ya. Nah, belum move on dari kondisi itu berarti ada sesuatu yang salah. Daya adaptasi kita belum cukup bagus. Coping mechanism kita untuk menghadapi masalah tadi belum bagus. Makanya mungkin tadi masih timbul keluhan-keluhan yang kalau tidak mendapatkan terapi yang tepat mungkin akan membuat Mbak Alisa tadi menjadi tidak nyaman ya. Kan kita manusia juga butuh tidur. Kalau kita bicara tadi ya tentang penyakit tidak menular, salah satunya penyebabnya adalah karena pola hidup kita yang nggak bagus. Tidur kita kurang, makan kita nggak bener, aktivitas kita nggak bener ya. Mungkin Masam tuh kalau siaran berapa jam tuh ya. Kalau misalnya orang lain udah pada tidur, ini masih siaran. Nah, itu kan mengganggu jadwal tidur kita ya. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang beresiko menjadi stres untuk timbulnya penyakit tidak menular tadi. Ya, saran saya sih Mbak, boleh sih mencoba untuk berkonsultasi, jangan takut ya. Kita tidak akan menjudgment tidak bersyukur atau kurang iman tadi tidak, tapi bagaimana kita akan membantu Mbak Alisa tadi melewati masa-masa ini menjadi lebih baik. Mungkin ada anak yang bisa kita jadikan apa ya kekuatan kita, ya
mungkin masih ada peluang untuk bekerja, untuk menghasilkan uang dan lain-lain yang bisa dikembangkan dari situ. Mungkin itu ya Mbak House of Alisa Aira tadi, mudah-mudahan menjawab. Baik. Nah, tadi sempat disinggung dok tentang penyakit tidak menular dok ya, Mhm. dari kaitannya tentang ke penyakit tidak menular. Nah, mungkin apa penyakit apa aja nih dok, penyakit tidak menular khususnya dok ya yang bisa timbul karena stres nih dok. Misalnya Ya, apakah ada penyakit-penyakit tertentu gitu dok? iya. Nah, penyakit tidak menular ini tadi ya, mungkin kalau kita artikan, penyakit menular itu kalau ditularkan dari orang ke orang. Berarti penyakit tidak menular ini sebetulnya bukan penyakit yang ditularkan dari orang ke orang. Dan orang sering menyebabnya mengatakan bahwa penyakit tidak menular ini adalah penyakit karena gaya hidup. Karena stres tadi, ya, orang jadi tidak peduli dengan dirinya. Ada yang larinya jadi banyak tidur atau kurang tidur, atau yang mungkin menjadi pola makannya yang berlebihan. Ah, nggak peduli lah sama masalah, mending baik tiap kali stres aku makan. Udah makannya banyak karbo, banyak kolesterol. Nah, tanpa disadari itu akan menyebabkan risiko terjadinya gangguan penyakit fisik. Kalau Mas Amnya menanyakan tadi penyakitnya apa sih? Ya, sering kita juga mengatakannya adalah penyakit degeneratif. Ya, penyakit degeneratif itu biasanya memang untuk sembuh kembali seperti normal, sehat itu prosesnya lama, dan kadang-kadang juga dibilang sembuh nggak sembuh, tapi nggak ada keluhan, tidak selalu ada keluhan. Itu bisa berupa penyakit jantung, ya, atau cancer, atau mungkin yang lebih ini hipertensi ya, tekanan darahnya tinggi, atau kencing manis. Nah, penyakit-penyakit itu timbul memang selain karena ada faktor keturunan bukan ditularkan ya Mas ya, itu juga karena pola hidup kita. Pola hidup tadi, makan yang tidak betul akan menyebabkan obesitas. Obesitas akan menyebabkan fungsi jantungnya juga terganggu, fungsi eh, apa ginjalnya terganggu. Ya, nah itulah yang akan menimbulkan penyakit-penyakit seperti itu. Sudah ada jantung, ada darah tinggi, ada kencing manis, jadi stroke. Nah, stroke kan biasanya jarang ya bisa kembali ke seperti semula. Nah, jadi memang betul kalau dikatakan bahwa penyakit tidak menular ini sebetulnya adalah penyakit-penyakit yang bisa dicegah. Dicegahnya dengan apa? Mengubah pola hidup kita tadi. Makan yang benar, istirahat yang benar, pola tidur kita benar, aktivitas kita benar. Jangan menggunakan alkohol, ya, jangan Hmm. menggunakan obat-obat yang tidak perlu. Nah, itu kan biasanya ada orang ya stres minum obat, beli di black market. Aduh, itu jadi senjata makan tuan ya, pengennya ngobati malah jadi penyakit yang lain. Gitu ya Mas ya. Atau juga merokok dok Oh ya, iya, lupa kelebihan. merokok tuh. Masalah merokok nggak nih? Saya enggak Sedikit. dok kebetulan Oh ya. nggak, alhamdulillah. Ya paling tidak meminimalisir risiko ya. Oke. Ya. Tapi yang dikhawatirkan adalah jadi perokok pasifnya dok, karena teman-teman itu pada ngerokok gitu, tongkrongan itu pada ngerokok dan saya nggak ngerokok gitu. Jadi kayaknya saya yang lebih parah dok gitu karena perokok pasif gitu. Ya, kembali lagi setiap orang punya resiko ya. Tinggal kembali lagi kalau memang sering berada di lingkungan orang-orang yang merokok, sebisa mungkin dihindari. Kemudian tingkatkan pola-pola hidup yang lebih baik lagi ya, makannya yang benar, olahraganya yang benar, hidupnya lebih sehat. Nah itu tadi. Mungkin ada juga aku nggak ngerokok kok, aku cuma minum alkohol, nggak bagus juga. Ya, oke. Nah dok, mungkin ada juga dok hal-hal lain yang bisa mengatasi atau mencegah penyakit tidak menular ini gitu, selain mungkin dari pola tidur yang betul atau pola makan gitu. Ada lagi mungkin hal-hal lain yang perlu kita sebagai orang awam dok ya gitu, secara umum nih supaya mengatasi stres gitu dok. Iya, jadi memang kembali lagi stresnya yang harus diselesaikan. Ya, jadi kita cari tahu apa sih sumber stres kita. Tadi ya, karena misalnya tadi eh, tanggal tua nih, nggak punya uang, gitu ya. Larinya ya udahlah, aku ngerokok aja. Nah, itu kan sebetulnya mana yang menimbulkan stres ya. Sementara merokok sendiri juga stres karena membuang uang, membakar uang gitu ya. Jadi ada dua hal gitu. Nah, orang sering sekali hanya melihat stres itu yang di permukaan dan
dia tidak mau mengakui bahwa di bawah permukaan tadi masih begitu banyak stres-stres yang lain. Misalnya tadi, dok saya datang karena nggak bisa tidur, minta obat untuk bisa tidur, dikasihlah sama dokter. Tidurnya dibagus, tapi yang menyebabkan dia nggak bisa tidur nggak diobati, ya mungkin akan berkembang terus, ya toh. Ya, jadi memang kita sebagai seorang psikiater atau mungkin sejawat dokter yang lain biasanya tuh mengobati itu nggak cuma di permukaan tadi ya, tapi penyebabnya apa supaya tuntas ya. Kalau misalnya nih datang ke psikiater, kita nggak cuma sekedar memberikan obat, kita juga memberikan suatu psikoterapi. Bahkan psikoterapi ada yang jenisnya menganalisis apa yang terjadi pada orang tersebut secara dinamika kehidupannya dianalisa sehingga tahu pokok permasalahannya apa. Jadi betul-betul kita menyelesaikan membantu pasien ini di akar masalahnya, tidak hanya di level permukaan ya. Jadi memang tentunya kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik kita dengan pola hidup yang lebih baik tadi, tapi kita juga menjaga kesehatan jiwa kita. Ya, stres itu nggak bisa dihindari kok, semua ada, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dari anak sampai orang tua pun selalu ada risiko untuk mengalami stres. Tapi bagaimana kita berusaha untuk bisa mengelola stres tadi. Mungkin nggak bisa hilang, tapi kita bisa mengendalikan sehingga berada pada kondisi yang aman, bisa beradaptasi, punya kualitas hidup yang lebih baik. Itu ya Mas ya. Baik dok. Nah ini kita lanjutin lagi tentang hubungan ya dok ya, tentang penyakit yang tidak menular. Ini bagaimana sesungguhnya kaitan antara stres dok dan juga penyakit seperti mungkin penyakit fisik dok nih. Apakah ada kaitannya gitu dok dengan penyakit fisik itu? Iya. Kita harus mau jujur ya Mas ya, bahwa kalau kita hubungkan antara stres dengan penyakit fisik, baik yang menular atau kondisi-kondisi yang lain, itu ada hubungannya. Dalam tubuh kita itu ada sistem yang disebut HPA aksis. HPA aksis itu adalah hipotalamus, hipofise, adrenal korteks. Itu adalah suatu jalur yang mengatur bagaimana tubuh kita menghadapi stres. Jadi nanti kalau misalnya stres ada zat yang dikeluarkan sehingga fungsinya menjadi normal lagi, suatu homeostatis. Tapi pada kondisi stres yang terus-menerus itu jadi si mekanisme feedbacknya tadi tidak berjalan, jadi numpuk di sesuatu. Nah, salah satu hal yang ditimbulkannya adalah pengeluaran hormon kortisol. Mungkin Mas Sam pernah dengar ya, hormon kortisol ini adalah hormon yang kurang bersahabat gitu dengan tubuh kita kalau kadarnya banyak. Karena apa? Dengan peningkatan si hormon kortisol ini, itu akan menyebabkan fungsi tubuh kita terganggu. Detak jantung kita makin cepat, nafas kita makin cepat, kemudian di lambung kita mungkin gerakannya juga makin cepat, ya. Nah, resiko-resiko tadi akan menjadi hal yang muncul sebagai penyakit, gitu, ya. Jadi bisa disebabkan karena si hormon kortisolnya sendiri, bisa juga respon emosional kita terhadap tersebut, ya. Karena dengan adanya suatu kondisi stres, jantung kita berdebar. Mungkin ada orang yang, oh iya aku lagi stres, jadi sekarang aku mengelola stres sehingga detak jantungnya berkurang. Tapi ada orang yang menyikapi dengan detak jantung, wah aku jangan-jangan sakit jantung nih. Stres juga kan? Nah karena stres dia datang ke dokter, diperiksa nggak apa-apa. Ah nggak percaya, nggak mungkin orang saya ngerasain kok dok. Gitu ya. Lari lagi ke dokter yang lain. Nah itu kan juga menimbulkan stres tersendiri ya, yang akhirnya malah memicu timbulnya keluhan, bisa penyakit mental ya, misalnya ada yang dikatakan sebagai sebetulnya dia depresi tapi munculnya dalam bentuk keluhan fisik. Oh dia cemas tapi munculnya dalam keluhan fisik gitu ya. Jadi memang bukan suatu kondisi yang terpisah tapi merupakan suatu hal yang sakit berkaitan dengan erat tadi. Dan untuk menyelesaikan dua-duanya juga harus diselesaikan gitu Mas. Jadi double dok ya, bisa karena depresinya, terus satu lagi karena penyakit yang timbul setelah stresnya itu muncul dok ya. Iya, karena stres kan jadi pola makan nggak benar, pola tidur nggak benar. Ya, itu tadi bisa menimbulkan risiko penyakit tidak menular tadi. Baik, nah ini sebelum ke pertanyaan berikutnya nih dok, saya mengajak lagi untuk yang lagi nonton nih di live Instagramnya Radio MDK dan juga Promkes RSAS, boleh banget nih bertanya langsung ya.
sama Dokter Santi Andayani, dokter spesialis kejiwaan Kedokteran dok ya, jiwa. Kedokteran jiwa. kedokteran kedokteran jiwa MMRS nih. Jadi untuk yang ingin bertanya tentang stres, tentang mengelola stres, atau bahkan nih sedang mengalami sesuatu masalah yang kayaknya pingin curhat, boleh banget. Langsung bisa aja langsung di drop kolom komentar, atau langsung aja bisa nanyain di Q&A, bisa juga WhatsApp ya, 0811 210 1029. Nah, kita lanjut lagi dok untuk perbincangan di sore hari ini. Bagaimana mencegah yang namanya stres nih dok? Mencegah stres ya. Oke, ya. eh Kembali lagi, stres respon dari diri kita terhadap suatu perubahan. Kalau hidup ini memang harus berubah ya. Kalau stuck, wah nggak berwarna hidup kita. Jadi bagaimana usaha kita untuk beradaptasi dengan perubahan tadi. Harus berani move on. Nggak boleh stuck, aku gini aja lah, biarin aja. Nggak bisa gitu. Ya, jadi misalnya kayak COVID kemarin, nggak apa-apa lah, aku nggak usah divaksin, suatu saat dia akan hilang sendiri. Nggak juga demikian ya, karena kita harus melakukan upaya untuk melindungi diri kita. Nah, sama juga dengan stres. Bagaimana kita mencegah stres? Stres nggak bisa dihindari, tapi harus dikelola, harus dikendalikan. Bagaimana kita memandang stres tadi? Apakah sebagai hal positif, apakah sebagai hal negatif, itu tentu akan memengaruhi bagaimana cara kita mengelola stres tadi. Hidup teratur aja. Sekarang tanyakan sama diri kita, tidur berapa lama, makan kita benar atau enggak, aktivitas kita banyak mana nih, banyak fisik atau banyak mental. Ya mungkin kalau saya fisik enggak ya, saya hanya duduk mendengarkan orang curhat, tapi aktivitas mental saya gimana nih caranya bantu orang gitu ya. Sama ya seperti Masam juga ya, modalnya kan bicara ya, bukan modal yang harus fisik gitu ya. Tapi kan capek nih, gimana nih buat pemirsa pendengar bisa menikmati. Nah, itu kan harus cari cara-cara ya untuk membuat lebih nyaman. Jadi kita harus jujur pada diri kita, apakah kita sudah punya pola hidup yang baik. Kemudian kalau punya masalah, kita mau berbagi dengan orang lain. Kalau memang tidak bisa menyelesaikannya sendiri, kemudian juga bagaimana kita mau bereksperimen dengan diri kita. Karena kadang-kadang ada orang, aduh nggak mau curhat sama orang. Oke, kita lampiaskan dengan menulis misalnya, journaling ya, tulis apa yang masalah kita, sehingga diri kita tidak terbebani. Ya, saya sering mengatakan pada pasien saya, bayangkan Anda sedang membawa suatu backpack, bawa tas. Coba lihat di tas itu apa saja isinya. Apakah semuanya barang yang memang diperlukan, atau kadang-kadang kita menyimpan hal-hal yang nggak penting yang sebetulnya kita buang. Ya. Mungkin dengan mengurangi isi tas kita, beban kita jadi nggak terlalu berat. Sama juga dengan mengurangi pikiran-pikiran buruk, hal-hal yang buruk, suuzon-suuzon, atau hal-hal yang sebetulnya nggak perlu kita pikirkan, maka otak kita juga bebannya jadi lebih ringan. Ya, itu yang membuat kita menjadi lebih bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Bayangkan kalau tas kita isinya tadi banyak sampah ya, ada nota-nota belanja yang bikin kita stres ya, karena kita selalu gesek kartu kredit misalnya, atau misalnya kita menyimpan hal-hal yang sebetulnya nggak diperlukan ya. Nah, itu kan memberati kita sendiri. Nah, itu sama juga dengan bagaimana kesehatan mental kita terjaga. Kita nggak perlu mikirin urusan orang lain. Kita nggak perlu memikirkan hal-hal yang bukan menjadi urusan kita. Kita fokus pada apa menjadi tugas kita. Kalau mau dikaitkan dengan agama, syukuri apa yang kita miliki. Ya, Allah pasti ngasih yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi sebetulnya kalau mau dicukup-cukupin, cukup tuh Mas Sam. Di akhir bulan cukup ya, nggak usah jajan dulu. Irit dok ya. Tapi benar dok sih. Iya, Dan juga sekarang lagi mencoba untuk menjadi orang tuh yang memang bodoh amat gitu ya sama kehidupan orang lain, sama supaya nggak overthinking ya dok ya. ya. Jadi kayaknya apakah kayak misalnya ketika kita sedang mengalami yang namanya stres gitu dok, apakah dengan melakukan hal-hal yang disukai itu juga bisa meredakan stres juga dok? Kayak misalnya saya lebih suka buat main game misalnya, apakah itu juga bisa meredakan stres? Ya, dalam ranah yang
masih normal ya Mas ya. Jangan kalau stres terus mainnya game, kemudian hampir sepanjang hari main game sampai lupa ngapa-ngapain juga nggak bagus ya. Jadi sebetulnya kalau kita lagi stres itu yang perlu kita lakukan adalah proses relaksasi. Ya, Oh, relaksasi. Jadi kita cukup misalnya duduk diam, duduk dalam kondisi santai, fokus pada satu hal. Kita mencoba untuk pejamkan mata, merasakan apa yang ada di sekeliling kita, ya, mencium bau yang apa nih, bau apa ya kita resapi, ada suara apa kita dengarkan, apa yang menyentuh kulit kita kita rasakan. Itu ya membuat kita akan rileks gitu. Kemudian juga dengan berlatih untuk nafas dalam, ya banyak tuh di apa cara-cara untuk melakukannya atau juga melakukan hobi kita. Misalnya kita ngurus tanaman, mengurus binatang atau melihat sekedar melihat apa ikan yang berenang di akuarium itu bikin rileks loh, Mas. Ya, iya soalnya betul. tadi kalau gamenya bikin kita mikir lagi, kan kadang-kadang kita kesel juga kalau kalah. Atau Iya betul. kadang-kadang gamenya membuat kita itu jadi terpacu lagi, aduh aku harus begini, harus begini. Ya akhirnya bukan relaksasi yang kita dapat ya. Jadi kita malah makin tegang. Tadi masih penasaran, aduh coba diselesaikan ya tadi ya. Aduh kenapa tadi aku begini? Malah jadi nambah pikiran nanti ya. Jadi boleh main game, tapi harus dalam ranah tujuannya adalah membuat kita rileks gitu. Tapi setuju dok dengan yang barusan diutarakan dok ya tentang akuarium sendiri. Karena di rumah juga saya punya akuarium tuh dok dan memang seneng gitu kalau misalnya lihat ikan cuman berenang bolak-balik aja, Kurang emang kerjaan ya bikin ikannya relax. ya. Melihat ikan kurang kerjaan berenang sana sini gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi dok. Nah ini bagaimana sih untuk mengelola yang namanya stres juga dok ini? Bagaimana mengelola stres? Iya, tadi eh, prinsipnya adalah bagaimana kita mengendalikan stres tadi, mengenali stresnya apa, mengenali sumber stresnya apa, berusaha mencari alternatif penyelesaian dari hal tersebut. Ya, nggak ada salahnya kita curhat, nggak ada salahnya kita juga nggak usah curhat sama kalau curhat sama orang kita merasa malu, curhat sama Tuhan kita, sama Allah, ya, dalam sholat, dalam zikir, kita ngadu apa saja gitu ya. Mungkin memang tidak selesai saat itu ya, tapi pasti ada penyelesaiannya. Dan paling penting adalah kita sedang mengosongkan sampah-sampah di pikiran kita tadi. Itu yang paling penting gitu. Karena begitu sampah-sampah itu kita keluarkan, pikiran kita menjadi lebih kosong, lebih jernih menyikapi sesuatu. Tuh. Kemudian tadi kalau memang dirasakan stres ini nggak bisa kita hadapi sendiri, sudah berdampak pada kehidupan kita, makanya kita boleh berkonsultasi ya. Banyak kok psikiater dimanapun, di Tasikmalaya juga banyak, di Bandung banyak, di Jawa Barat ini hampir di tiap kabupaten sudah ada psikiater. Dan tadi sebetulnya stigma itu datangnya dari kita ya. Salah besar kalau mengatakan bahwa yang ke psikiater itu orang yang bagaimana sih Mas ya, bermasalah besar. Tidak ya. Kita menangani banyak hal dari anak-anak, dewasa, remaja sampai orang tua ya, dari hal-hal yang tadi mungkin kecanduan gadget, kecanduan rokok, masalah pernikahan. Ya, jadi tidak hanya gangguan jiwa berat yang mungkin istilahnya skizofrenia atau depresi atau cemas itu saja. Kita banyak akan membantu orang yang punya masalah dengan kebutuhannya sendiri. Jadi artinya kalau memang butuh obat diobatin, kalau nggak butuh obat mungkin dengan psikoterapi ya, dengan konseling, dengan edukasi, itu pun akan membantu. Kadang-kadang kita hanya nggak tahu jalan menyelesaikan masalah gitu. Dan psikiater di sini perannya sebagai apa ya, uh, lentera dalam kegelapan barangkali. Betul, supaya muncul ini dok ya kayak semacam bikin ya hal-hal yang bikin relax gitu ya. Mhm. Nah, saya akan coba cek di pertanyaan ya dok. Ada yang nanya lagi Ya. ini sebentar. Ini dari Kania dok, menanyakan, dok anak saya umur sekitar 2 tahun lebih dan saat ini sering banget untuk lihat gadget dok kayak lihat nonton YouTube ya mungkin maksudnya ya. Dan itu udah menjadi rutinitas ya kalau misalnya dia mau makan itu harus selalu dengan nonton gadgetnya sendiri. Nah ini gimana dok caranya supaya saya bisa memberhentikan
anak saya supaya tidak terlalu kecanduan terhadap gadget. Apalagi ketika diambil gadgetnya nih, Mesti marah ya. malah marah ya, marah mungkin marah tantrum mungkin dok ya yang dimaksudnya mungkin marah tantrum gitu. Nah, ini mungkin ada sedikit Iya. yang saya lakukan. Oke, ya, bukan nih ya, ya. Sebetulnya kan kita kembali lagi nih, gadget ini peruntukannya apa, ya? Untuk berkomunikasi. Ya, memang sekarang dengan berkembangnya teknologi, gadget tidak sekedar alat komunikasi, tidak hanya dengan telepon, tidak dengan chatting, ya, tapi juga bisa macam-macam, termasuk salah satunya hiburan. Nah, kalau anak usia 2 tahun sudah kenal gadget, pertanyaannya siapa yang mengenalkan? Pasti orang tuanya. Orang tuanya mengenalkan ke gadget, kenapa? Karena mungkin tidak cukup waktu untuk bersama anaknya, ya. Nah, akhirnya anak menjadikan gadget tadi sebagai pengganti ibunya. Nah, kalau sekarang anaknya jadi lebih lekat dengan gadget dibandingkan dengan ibunya, ya sebetulnya ibunya harus mulai aware ya. Saya tidak menyalahkan karena itu tidak hanya Bukannya, banyak yang seperti itu. Ya, jadi karena orang tuanya sibuk, mungkin babysitternya sibuk, neneknya sibuk, udah kasih gadget. Nah, anak juga akhirnya tertarik dan menikmati. Akhirnya tadi kehadiran orang lain itu jadi tidak berarti dan itu menjadi suatu kondisi yang berisiko menimbulkan gangguan mental juga pada anak-anak. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya harus disapih sedikit-sedikit. Ya, jadi mamahnya, ibunya bukannya tadi lebih banyak berkontak, berkomunikasi, memberikan stimulasi. Lebih baik, ayo diajak main sama-sama, ajak main binatang, main air, atau main hal-hal yang lain yang membuat anak ini aware bahwa dunianya tidak sebatas benda segi empat itu saja. Gitu ya, ini banyak kok Mas yang seperti ini. Ya memang kita merasa nyaman gitu ya, merasa nyaman. Oh anaknya nggak nangis, anaknya tenang. Oh kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Apalagi mungkin buat ibu-ibu yang bekerja sendiri di rumah ya. Jadi nggak ada ART, nggak ada asisten rumah tangga, nggak ada babysitter sehingga dia harus bekerja dengan memberikan gadget daripada anak, anaknya akan tenang, nggak usah nangis dan lain-lain. Tapi masalahnya tadi, kemudian anak terlalu asik, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, bahkan tidak menganggap kehadiran orang lain, ya itu pasti akan berdampak pada kesehatan mental anak tersebut. Mulai disapih, Bu. Mulai disapih ya. Jadi mungkin dalam 1 hari dibatasi dulu. Sebetulnya anak 2 tahun sih belum boleh ya karena juga belum mengerti gitu dan tidak hanya secara mental saja, pengaruh radiasi juga nggak bagus ya meskipun ada protektor screen untuk protektornya, tapi tetap saja berdampak tidak baik pada fisik. Mencoba untuk semakin hari semakin disapi, meluangkan lebih banyak waktu untuk bermain dengan anak tadi ya, dengan mainan yang lain lah, jangan gadget gitu. Barangkali itu ya bukannya memang ini bukan suatu problem yang mudah, tapi harus ada kemauan. Kita juga harus aware terhadap seberapa banyak sih kita bermain dengan gadget, berkontak dengan gadget. Jangan-jangan kita lebih banyak kontak melalui gadget daripada ketemu sama orang ya. Jadi lupa gitu. Ya memang di satu sisi kemajuan teknologi ya, saya ketemu sama Mas Sam juga dari gadget gitu ya. Mungkin untuk ketemu fisik susah nih ya, jauh kita ya ke Tasik ya. Tapi kembali lagi ada hal-hal yang positif dari teknologi yang kita bisa manfaatkan. Tapi juga kita tahu bahwa setiap sisi positif pasti ada sisi negatifnya. Bagaimana meminimalisasi sisi negatif tadi sehingga barang itu berguna buat kita. Ya, mudah-mudahan bukannya bisa mulai melakukan menyapih dengan gadgetnya anaknya tadi. Ya, Baik dok, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir untuk perbincangan kita di sore hari ini dok ya. ya, Ya, sebelum menutup kegiatan sore hari ini dok ya, mungkin ada statement dari dokter Santi sendiri dok terkait tentang stres dan juga hubungan stres dengan penyakit tidak menular dok. Nah, seperti apa dok? oke. Oh, Jadi stres itu adalah suatu hal yang sangat mungkin dialami oleh semua dari kita.
Ya, bukan berarti psikiater juga lepas dari stres ya. Semua orang mungkin saja mengalami hal tersebut dari usia muda sampai usia tua. Dan reaksi terhadap stres tadi tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, stres tadi akan berdampak pada fisik, pada mental kita. Secara fisik, jadi kita sulit membedakan apakah keluhan fisik yang kita alami adalah betul-betul penyakit fisik atau itu hanya keluhan. Nah, untuk mengelola stres tadi cukup satu. Kita harus aware terhadap pencetusnya apa dan berusaha untuk bisa menyelesaikannya. Ya, dan manajemen stres ini harus bisa kita lakukan ditambah dengan mengubah pola hidup kita menjadi lebih baik. Insya Allah akan bisa kita kendalikan. Dan tentunya dengan mengelola stres ini kita akan punya kualitas hidup yang lebih baik. Mungkin itu saja ya. Dan satu lagi selalu saya sampaikan, jangan takut ke psikiater. Psikiater akan menolong Anda. Baik. Terima kasih banyak dok atas waktunya di perbincangan seputar informasi kesehatan di sore hari ini dok ya. Semoga ini bermanfaat untuk tentuiners yang menonton ya, apalagi untuk bagaimana mengolah stresnya, terus juga supaya tidak terkena penyakit tidak menular itu dari gaya hidup ya, merubah gaya hidup yang memang tadinya tidak teratur mungkin ya dok ya, dan menjadi lebih baik lagi dok ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dok sudah bergabung di Terima perbincangan. kasih Mas Sam juga. Terima kasih semua yang sudah hadir. Sehat selalu dok, sukses Sehat selalu selalu. untuk Terima kasih. kita akhiri tentunya perbincangan bersama Dr. Santi Andayani, SPKJ MMRS, yang hari ini berbincang seputar kesehatan, terutama bagaimana mengolah stres agar terhindar dari penyakit tidak menular. Saya cuma terima kasih banyak, Dok. Mohon izin untuk mengakhiri Terima live Instagram. kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu, Dok. Sukses selalu. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Mas Sam. Sukses selalu juga. wabarakatuh. Izin, Dok, ya, untuk Oke. diakhiri. Terima kasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam.